Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 9? Semoga dalam keadaan baik. Amin. Kita akan lanjut nih teman-teman membahas tentang transformasi geometri. Dan pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang translasi atau pergeseran. Kalian pernah bermain catur? Mungkin ada yang pernah bermain, ada juga yang belum ya. Nah, pada permainan catur, kita akan menggerakkan bidak-bidak catur berjalan sesuai dengan aturannya. Tahukah kalian bahwa permainan catur ini merupakan aplikasi dari konsep translasi di kehidupan sehari-hari? Penasaran ya apa itu translasi? Yuk kita bahas bersama. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan atau menggeser titik-titik pada bidang dengan jarak yang sama dan arah tertentu. Pada gambar di samping kalian bisa lihat ada titik A yang digeser sejauh A, B sehingga titik A berpindah posisi menjadi A aksen. Nah, kalau contoh soalnya bagaimana teman-teman? Kalian simak terus penjelasan Ibu berikut ini. Untuk menentukan hasil dari translasi sebuah titik, kita bisa menggunakan rumus berikut ini ya teman-teman. Di sini ada titik X, Y. Ditranslasikan sejauh A, B, maka bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Atau kalian bisa juga melakukan pergeseran secara manual, di mana A ini adalah pergeseran untuk sumbu X. Kalau A-nya positif, maka X-nya akan bergeser ke kanan. Kalau A-nya negatif, maka X-nya akan bergeser ke kiri. Dan B ini adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika B-nya positif, maka Y-nya akan bergeser ke atas. Dan jika B-nya negatif, maka Y-nya akan bergeser ke bawah. Kita bahas contoh soalnya ya teman-teman. Berikut ini ya teman-teman, ada segitiga ABC yang ditranslasikan sejauh 3, -4. Tentukan hasil translasinya. Kalau kita lihat nilai A-nya di sini adalah 3, positif ya, maka X-nya akan kita geser ke kanan. Lalu nilai B-nya ini adalah negatif 4, dia negatif, maka Y-nya akan kita geser ke bawah. Nah, kita akan menggeser semua titiknya A, B, dan C. Kita mulai dari titik A dulu. 3 ke kanan, 1, 2, 3, lalu 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Disinilah titik A aksennya. B-nya 1, 2, 3 ke kanan, 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Di sini titik B aksen, lalu terakhir C-nya 1, 2, 3 ke kanan, 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Di sini titik C aksen. Kita tinggal menghubungkan titik-titiknya. Nah teman-teman, segitiga yang berwarna hijau ini adalah segitiga hasil translasi segitiga ABC sejauh 3, -4. Atau kita bisa juga menentukan hasil translasinya menggunakan rumus. Kita cari satu persatu ya. Titik A ini di sini koordinatnya adalah -7, -2. Kita akan translasikan sejauh 3, -4. Maka A aksennya kita tinggal menjumlahkan X-nya -7 ditambah A. Tambah 3, lalu Y-nya -2 kita tambah dengan -4. Maka A aksennya adalah -4, -6. Kita lakukan hal yang sama untuk titik B. Dia di sini koordinatnya adalah 1, -4. Kita geser sejauh 3, -4. Maka B aksennya 1 ditambah 3, -4 tambah -4. Koordinat titik B aksennya adalah 4, -8. Dan terakhir titik C di sini koordinatnya adalah -5,3.
kita geser atau translasi sejauh 3, negatif 4, maka C aksennya adalah negatif 5 tambah 3, 3 ditambah negatif 4. Maka C aksennya adalah negatif 2, negatif 1. Ya, di sini kita tinggal menghubungkan deh titik-titiknya. Bisa ya teman-teman? Contoh berikutnya, hasil translasi titik A oleh negatif 2,4 adalah A aksen negatif 5,6. Tentukan koordinat titik A. Jadi sekarang yang ditanya adalah titik A-nya teman-teman ya. Oke, kita masih ingat kalau ada titik X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka A aksennya kita tinggal menjumlahkan ya. X tambah A, Y tambah B. Nah, sekarang kita belum tahu nih titik X, Y-nya berapa. Lalu titik X, Y ini ditranslasikan sejauh negatif 2,4 dan menghasilkan bayangan negatif 5,6. Kita mau cari nilai X, Y-nya di sini. Nah, berarti kan kita ingat nih teman-teman. Kalau ada X ditambah A itu kan hasilnya X aksen. X-nya kita belum tahu, A-nya ini dia negatif 2. Hasilnya adalah X aksen. X aksennya adalah negatif 5. Maka X-nya itu adalah negatif 5. Ini kan kalau dikali jadi negatif ya. Kita pindah jadi ditambah 2. X-nya adalah negatif 3. Nah, untuk Y-nya, Y ditambah B itu adalah Y aksen. Y-nya kita belum tahu, B-nya adalah 4. Y aksennya adalah 6. Nah, kita tinggal memindahkan 4-nya ya teman-teman. Jadi 6 dikurang 4, maka Y-nya adalah 2. Jadi koordinat titik awalnya adalah negatif 3,2. Insya Allah bisa ya. Kita ke soal yang terakhir ya teman-teman. Nah, kalau pada soal ini yang ditanyakan justru adalah komponen garis berarahnya atau nilai A, B-nya. Titik P-nya sudah diketahui, P aksennya juga sudah diketahui. Kita masih memakai rumus yang sama. Kalau ada titik P, X, Y, lalu kita translasikan sejauh A, B, maka P aksennya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Sekarang kita sudah punya titik negatif 2,3. Kita belum tahu berapa nilai komponen garis berarahnya, tetapi nilai P aksennya sudah diberitahu negatif 6, negatif 3. Nah, masih ingat ya, kalau ada X tambah A itu kan hasilnya adalah X aksen. X-nya kita sudah tahu nih, negatif 2 ditambah A, mau kita cari, hasilnya adalah negatif 6. Maka mencari A, kita tinggal memindahkan negatif 2-nya. Di sini jadi ditambah 2. A-nya adalah negatif 4. Y ditambah B sama dengan Y aksen. Y-nya udah tahu nih 3. 3 ditambah B-nya mau kita cari. Y aksennya adalah negatif 3. Maka mencari B-nya, kita tinggal memindahkan 3-nya. Di sini jadi negatif 3. Maka B-nya adalah negatif 6. Jadi, komponen garis berarah atau nilai A, B-nya adalah negatif 4, negatif 6, teman-teman. Mudah ya untuk mengerjakannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai membahas materi tentang translasi atau pergeseran. Semoga mudah untuk kalian pahami dan mengerti ya teman-teman. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dengan bahasan yang lainnya. See you kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.